107,7 FM Radio Jalas Veva Jaimahin. Selamat pagi Jajamers dimanapun berada dan bertugas. Sergio Samudra kembali menjumpai Anda. Jakarta jelang siang nanti akan ditemani oleh rekan kita yang lainnya, dan kita kembali ke Sailor News, di mana bincang-bincang kita di hari ini tentunya akan membahas salah satu tema yang nanti akan disampaikan langsung bersama dengan narasumber kita. Pastinya kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah berada di studio kita dari Dinas Administrasi Personil TNI Angkatan Laut, dan salah satunya yaitu ada Kasubdis Sahguna bersama dengan Kolonel Laut Pelaut Dian Wahyudi ST. Jajamas, apa dan bagaimana? Langsung saja kita akan menyapa narasumber kita di pagi menjelang siang hari ini. Selamat siang Bapak Kasubdis Sahguna, Kolonel Dian Wahyudi. Selamat siang Bang Erjun. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya yang pastinya sudah hadir di sini. Kita akan berbincang-bincang tentang salah satu subdis yang ada di Disminpersal, yaitu Subdis Sahguna yang Bapak pimpin ya. Ya, baik. Betul. Nah, Jajamers 107,7 FM berbicara juga tentang personil. Di sini ada Kasubdis Sahguna. Nah, yang dimaksud dengan Subdis Sahguna itu apa, Kolonel? Apakah itu juga menjadi salah satu proses yang harus dilakukan, yang menjadi tugas dan fungsi dari Subdis Sahguna itu hubungannya dengan personil? Silakan. Baik, jadi begini Bang Erjun dan para JJmers dimanapun berada. Jadi Subdis Sahguna adalah salah satu subdis di Disminpersal yang khusus menangani untuk pemisahan dan penggunaan prajurit. Jadi khusus untuk prajurit. Jadi pemisahan ini adalah prajurit yang nantinya akan melaksanakan masa mendekati purna tugas maupun masa pensiun. Jadi pemisahannya di sini pemisahan antara prajurit yang masih aktif dan prajurit yang akan pensiun, Bang Erjun. Baik, bukan pemisahan dalam arti sebenarnya. Bukan. Jadi ada yang bertanya juga. Nah, kalau tadi pemisahan, kalau ini penggunaan. Jadi penggunaan. Ya. Apakah yang dimaksud dengan guna itu sendiri? Jadi penggunaan yaitu tadi antara prajurit yang akan dipisahkan dan yang masih belum akan tetap dipergunakan di struktur Angkatan Laut. Baik. Untuk pengaturannya dan apa saja syaratnya gimana, Kasubdis? Kalau syarat-syaratnya pasti prajurit yang mendekati masa purna yang akan berhubungan dengan kita. Jadi sesuai dengan siklusnya pembinaan personil, dari awal kita masuk yaitu adalah penyediaan. Nanti ada satu lembaga di Disminpersal, yaitu lembaga penyediaan prajurit TNI Angkatan Laut. Itu bagian masuknya para prajurit-prajurit TNI AL. Kemudian dalam siklus itu setelah diterima, kemudian mereka akan dididik, kemudian digunakan oleh Angkatan Laut, ditempatkan, ditugaskan di mana-mana di seluruh Indonesia. Kemudian setelah itu dirawat oleh Angkatan Laut juga. Nah, dalam siklus itu yang terakhir adalah pemisahan. Nah, pemisahan ini di tempat kita, jadi yang sudah mendekati purna tugas akan dipisahkan, Bang Erjun. Oke, berarti kesimpulannya yang sudah mendekati masa pensiun ya? Masa pensiun. Ya? Oke, dan kalau seumpamanya ini ada juga kan yang mau menjadi ikut misalnya menjadi calon di ikut pilkada, bupati atau yang lainnya, itu harus ke Subdis Sahguna dulu atau bagaimana? Baik, jadi bagi para prajurit itu kan di samping sebagai personil TNI Angkatan Laut, mereka juga punya kehidupan sosial di masyarakat. Kadang ada yang mendorong mereka untuk menjadi pejabat-pejabat negara seperti anggota legislatif, maupun mau mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Nah,
mereka harus mengajukan dulu permohonan untuk mengakhiri ikatan dinasnya kepada Kasal melalui Aspes Kasal. Nanti setelah disetujui, mereka baru bisa mendaftar untuk menjadi calon ataupun bakal calon. Nah, untuk personel TNI AL yang nanti boleh mengajukan mengakhiri ikatan dinasnya setelah terpilih, yaitu hanya kepala desa, Bang Erjun. Jadi kepala desa, jadi pada saat proses pendaftaran sampai pemilihan, mereka masih menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Tetapi begitu dinyatakan sebagai pemenang, dia baru boleh mengajukan untuk mengakhiri ikatan dinas untuk pensiun dini. Jadi yang lainnya itu mereka harus pada saat ditetapkan sebagai calon harus mengajukan surat pengunduran diri. Tetapi untuk kepala desa, mereka terpilih dulu baru bisa baru mengajukan mengakhiri ikatan dinas. Baik. Apabila kalau pindah ke instansi? Pindah ke instansi bermacam-macam, Mas. Jadi ini apa namanya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Ya, salah satunya yang paling utama adalah adanya permintaan dari instansi yang lain. Kemudian dalam mekanisme rekrutmen instansi tersebut itu kan ada tahapan-tahapan. Jadi kalau seumpamanya nanti mereka diterima, jadi mereka akan mengajukan dulu permohonan dulu kepada Angkatan Laut, dalam hal ini Bapak Kasal dan melalui Aspes Kasal, berjenjang kesatuannya, kemudian setelah disetujui nanti mereka bisa bekerja di sana. Tapi dengan syarat kalau seumpamanya dia masih dalam penjajakan kerja, itu masih belum perlu untuk mengajukan pensiun dini. Tetapi kalau seandainya dia masih dalam proses di alih profesi, dia harus mengajukan pensiun dini. Baik, baik. Jadi sudah ada aturan-aturan yang pastinya mengikat untuk hal seperti itu, Bapak ya? Iya, sudah ada di aturan-aturan yang ada di kita. Baik. Nah, kalau seumpamanya ini melihat dari pemisahan, kan apabila seorang prajurit itu tuh gugur karena tugas ya dan meninggal. Nah, kira-kira itu apakah nanti untuk pemakamannya berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau tidak? Atau bagaimana, ada prosesnya? Kalau itu aturannya pada saat prajurit tersebut gugur, itu dia akan mendapatkan hak untuk pemakaman di Taman Makam Pahlawan. Tetapi untuk prajurit-prajurit yang lain yang masih aktif ataupun yang sudah purna mantan prajurit, dia harus memiliki ini, Mas, harus memiliki salah satu tanda jasa, bintang jasa yang paling minimal adalah Jalasena Nararia untuk Angkatan Laut ataupun Yuda Dharma untuk yang di lingkungan Mabes TNI. Iya, iya. Jadi ada semacam syarat minimal. Syarat minimal syarat ya. Minimal. Antara Taman Makam Pahlawan dan Taman Bahagia ya. Taman Bahagia ya, Taman Bahagia untuk yang di bawah itu. Iya, baik, baik. Nah, ini kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang mekanisme untuk bagaimana caranya bisa terpilih atau mencalonkan diri untuk menjadi pejabat negara atau anggota dewan atau lain sebagainya ya. Dan tadi ikut juga kalau pindah ke instansi lainnya. Nah, bagaimana juga dengan mekanisme jika ingin berhenti atas permintaan sendiri, berhenti dengan hormat. Ini kan masuk pemisahan juga. Iya, bagian dari pemisahan itu, Bang. Bagaimana? Jadi proses penghentian prajurit itu kita ada 2 pintu, Bang Erjun. Yang pertama yaitu penghentian dengan hormat. Dan yang kedua adalah pintunya pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Nah, pemberhentian dengan hormat ini ada beberapa syarat yang bisa dipakai oleh personil tersebut, yaitu karena yang pertama usia pensiun maksimal. Jadi bagi Bintara Tamtama dia sudah memenuhi usia pensiun maksimal yaitu 53 tahun dan perwira 58 tahun. Atau
yang kedua yaitu atas permintaan sendiri. Mungkin karena di luar ada pekerjaan yang mungkin butuh perhatian yang lebih sehingga dia mengajukan pensiun atas permintaan sendiri atau untuk mendaftar sebagai anggota legislatif maupun pejabat yang lain, pejabat negara yang lain maksud saya. Nah, yang ketiga yaitu karena diakhiri. Nah, karena diakhiri itu bisa karena meninggal atau tewas atau gugur atau karena pertimbangan khusus diakhiri oleh kedinasan. Mungkin karena dia cacat sehingga tidak bisa melaksanakan tugas sehingga dia akan diakhiri kedinasannya oleh Angkatan Laut. Begitu, Bang. Baik. Untuk hak-hak yang diberikan itu apakah juga menjadi salah satu tugas dari Subdis Saguna atau mungkin dari tempat yang lainnya? Kalau hak-haknya itu nanti mereka akan mendapatkan sesuai dengan berapa lama dia berdinas. Oke. Kalau seumpamanya dia berdinas sampai hanya 5 tahun, dia sudah ngajukan itu kan berarti dia belum selesai ikatan dinasnya. Kalaupun diakhiri, dia mendapatkan hak pesangon. Hak pesangon. Kemudian dari masa dinas sampai 15 tahun, mereka mendapatkan tunjangan dengan nilai yang mungkin akan lebih besar daripada pesangon. Kemudian sampai 20 tahun, dia mendapatkan hak tunjangan bersifat pensiun. Dan yang terakhir lebih dari 20 tahun, yang bersangkutan akan mendapatkan hak pensiunan. Nah, untuk pemberian haknya ini, yang memberikan adalah dari Asabri. Asabri. Karena kan setiap bulan gaji kita dipotong. Untuk tunjangan iuran pensiun kita, jadi tabungan pensiun kita. Jadi nanti yang memberikan adalah dari Asabri. Baik. Tadi di awal Bapak juga menjelaskan tentang ada beberapa pengakhiran dan juga penggunaan. Nah, ini terkait juga dengan kan sekarang sudah banyak juga prajurit TNI yang berdinas di luar satuan kerja TNI, seperti ada Bakamla, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Itu apakah ada mekanisme dan juga ada peraturan yang diharuskan dan bisa kemana saja tertera dalam peraturan tersebut? Gimana Kak Subdis menjelaskannya? Baik, jadi dengan adanya Permenhan nomor 38 tahun 2016, jadi personil militer itu diberi kesempatan untuk berkarir di 13 instansi dan lembaga. Nah, di 13 instansi lembaga ini dia tidak perlu harus mengundurkan diri. Jadi memang ada lembaga tersebut memang mengakomodir TNI untuk berdinas di lingkungannya. Tetapi di luar 13 instansi dan lembaga itu, jadi personel harus mengajukan usulan untuk pengunduran diri. Baik. Kecuali yang 13 ini ya? 13. Oke. Dari 13 ini contohnya mungkin kalau yang dekat-dekat dengan kita Bakamla gitu, Pak, ya? Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, kemudian di Setmilpres, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Basarnas, BNN, Mahkamah Agung, BNPT, dan Peradilan Militer. Jadi yang lainnya ya mereka harus mengajukan ini di luar 13 lembaga tersebut, Mas. Baik. Itu terkait juga dengan pemutusan ataupun juga pengakhiran ya. Pengakhiran. Pemisahan. Dan ini kan berbicara tentang sah dan guna pemisahan. Nah, bagaimana dengan penggunaan yang yang menjadi tanggung jawab dan tugas dari Subdis Saguna, tapi Jajamars kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM, dan juga jangan lupa like, subscribe-nya, dan komennya untuk Jajamars semuanya yang apabila tidak bisa mendengarkan siaran langsung kita di 107,7 FM. Jangan kemana-mana.